Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ahlad darat wa ya ahlal naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlal hali wal abdi nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ala al khair wad du'a ila al huda ibtigha'an liwajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa biulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Amin yang semoga Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita kehidupan yang penuh dengan nikmat, dan semoga Allah berikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dalam hadis-hadis qudsi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapat julukan Sahibu Sirri Rasulillah, yang artinya pemegang rahasianya Rasulullah. Mengapa dia dijulukin seperti itu? Karena dia termasuk sahabat Nabi yang pernah dikasih tahu oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik yang ada di zaman Nabi. Di Madinah ada kurang lebih 200 sampai 300 orang munafik yang tahu Hudzaifah. Dikasih tahu secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapat julukan pemegang rahasianya Rasulullah. Nah, beliau meriwayatkan kepada kita bahwa ia pernah mendengar Nabi bersabda, "Inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa nara." Sesungguhnya Dajjal itu
nanti ketika dia telah keluar dan menjelajah muka bumi, dia membawa air dan api. Fa'ammal ladzi yaran nasu innahan nar fama'un barid. Apa yang terlihat di pandangan kebanyakan manusia sebagai api, justru itulah yang merupakan air yang sangat sejuk yang ada di tangan Dajjal. Sebaliknya, wa ammal ladzi, adapun yang terlihat oleh manusia, annahu ma'un baridun fanarun tahriku, yang terlihat dalam pandangan umumnya manusia sebagai air, justru sejatinya itu adalah api. Faman adraka minkum falyaqa fil ladzi yara annaha nar. Barang siapa di antara kalian yang nanti akan mendapati Dajjal, maka hendaklah dia memilih yang terlihat sebagai api, karena sesungguhnya justru itulah yang merupakan air yang menyejukkan. Fa'innahu azabun baridun, karena itulah yang sesungguhnya merupakan air yang sejuk. Qala Hudzaifah, Hudzaifah juga berkata, inna rajulan, sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki, kana fiman kana qablakum, di antara umat sebelum kalian. Ada seorang laki-laki, atahul malaku, yang didatangi oleh malaikat, yang bidoruhahu, untuk mencabut nyawanya. Faqila lahu, maka ditanyakan padanya, hal alimta min khair, apa kau punya amal kebaikan? Qala ma'alam, dia menjawab, aku tidak tahu. Qila lahu, ditanyakan lagi, unzur, lihatlah. Qala ma'a'lamu syai'an, aku enggak bisa melihat apa-apa. Lalu, ghaira anni kuntu ubayyi'un nas, tetapi aku dulu waktu masih sehat, sebelum sakratul maut, aku ini seorang pedagang. Dan aku ketika berdagang, aku jujur. Kalau ada orang yang mampu tapi dia belum bisa melunasi hutang, aku beri dia tempo. Kalau ada orang yang nggak mampu bayar hutang, maka aku bebaskan hutangnya. Setauku itu yang aku rasakan dan aku lakukan pada para manusia. Maka setelah ruhnya dicabut, fa'adkhalahullahu jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala Hudzaifah melanjutkan lagi, wa sami'tuhu, aku pun pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna rajulan, kata Nabi, pernah ada seorang laki-laki, hadarahul mautu, yang dijemput oleh ajal kematiannya. Fa'idzan falamma ya'isa minal hayati, ketika dia telah putus asa, ausa ahlahu, dia memberi wasiat kepada keluarganya. Idza ana mitu, dia berkata, jika aku telah mati, fajma'u li haqaban, kumpulkan kayu bakar untukku dan bakarlah jasadku. Wa auqadu fihi nara,
bakar itu kayu dan bakar pula jasadku bersamanya, hatta idza akalat lahmi, sehingga ketika api itu telah melahap seluruh dagingku, seluruh tubuhku, wa khalasat ila azmi, bahkan telah membakar tulang belulangku, famtahastu, lalu aku telah menjadi rusak, menjadi binasa, menjadi debu. Maka kemudian fakhudhuha wathanuha, ambil debu-debu itu, jadikan dia seperti layaknya tepung, lalu kemudian ketika ada angin yang berhembus dengan kencang, kau sebar-sebarkan itu debu dari tulang belulangku yang masih tersisa. Ternyata kata Rasulullah, meskipun dia telah menjadi debu, fafa'alu fajama'ahullah, Allah kumpulkan lagi dan kemudian Allah hadapkan itu orang di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kau lakukan itu? Kok kau tidak mau dikubur, malah justru memilih untuk dibakar menjadi debu lalu dihambur-hamburkan tertiup angin? Dia menjawab, aku melakukan itu ya Allah min khasyatika, karena aku takut padamu ya Allah. Aku takut akan hisab dan siksamu ya Allah. Maka aku berharap tidak usah dikubur, karena di kuburan ada siksa kubur. Maka aku saking takutnya, aku berpikiran agar menjadi debu saja. Akhirnya kata Rasulullah, faghfarallahu lahu, maka akhirnya Allah mengampuni orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ini yang meriwayatkan hadis yang kita baca tadi, itu selain dikenal dengan pemilik rahasianya Rasulullah, dia juga dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat serta fitnah dan kekacauan menjelang hari kiamat. Karena dulu Rasulullah sebelum meninggal dunia, beliau pernah berkhutbah kurang lebih 3 hari 3 malam. Ya tentu saja dijeda dalam waktu-waktu sholat dan istirahat. Tapi selama 3 hari itu yang dijelaskan oleh Nabi tentang segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, salah satu sahabat yang paling mengingat dan mencatat hal itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Salah satu yang dia dengar dari Rasulullah ini, kisah tentang keluarnya Dajjal ke atas muka bumi lalu membuat kekacauan di kalangan manusia yang disebut dengan fitnatud Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal. Emang dia di mana sekarang? Dalam satu riwayat sebelum dia muncul, dia terborgol, terkurung, terpenjara di satu pulau yang jarang orang mengetahui di mana pulau itu berada. Hanya saja ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia menceritakan pernah terdampar di satu pulau. Lalu kemudian begitu dia di pulau itu, dia melihat ada hewan yang hewan ini berbulu lebat sehingga menutupi wajahnya.
Ini hewan bisa berenang di pantai, bisa berenang di lautan, tapi juga bisa berjalan ke daratan. Tiba-tiba ini hewan bertanya, dari umat mana kalian datang? Dia menjawab, kami umatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian ini binatang kaget, Abu Isa Muhammad, apa Muhammad sudah diutus ke muka bumi? Sudah. Kalau begitu sudah tiba waktunya dan dekat waktunya kemunculan Dajjal. Nah, di tempat yang lain, di riwayat yang lain, Dajjal terkurung di satu pulau. Yang pulau ini tidak terjamah oleh manusia, dia diborgol di sana. Ketika Rasulullah diutus ke muka bumi, itu dia mulai meronta dan mulai berusaha untuk melepaskan diri. Dan dia pasti akan muncul, dan kemunculannya sebelum munculnya Imam Mahdi dan sebelum turunnya Nabi Isa. Karena nanti di dalam riwayat yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Berdua dengan Imam Mahdi memimpin umat Islam melawan pasukan Dajjal, pasukan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Sebelum Imam Mahdi dan Nabi Isa muncul di bumi, Dajjal dulu yang kemudian membuat fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mengenai Dajjal ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Dajjal emang betul-betul berwujud manusia. Bermata satu, artinya mata satu, matanya yang satu buta, yang satu normal. Dan di jidatnya ini ada secercah tulisan kaf, fa, ro, yang artinya kafir. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat itu. Dan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal ini berbentuk manusia, maka dikatakan bahwa Dajjal ini akan datang dan masuk ke setiap daerah yang ada di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua kota itu dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dan ketika Dajjal ini datang, itu dunia dalam keadaan yang telah dalam musim kemarau yang sangat dahsyat, dalam kemarau yang sangat panjang, dan banyak orang kelaparan, kehausan. Maka diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, Dajjal membawa air dan membawa api. Apa yang terlihat menurut manusia banyak itu sebagai air, sesungguhnya itu adalah api. Dan apa yang terlihat oleh orang sebagai api, sesungguhnya justru itulah adalah air. Maka nanti banyak orang terkecoh karena pada kehausan, pada kelaparan milih yang menurut pandangan mereka adalah air, padahal itu api. Dan nanti Dajjal itu Allah izinkan dia untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan apa yang dia ucapkan. Kalau dia bilang hujan, turunlah, hujan langsung turun. Kalau dia bilang hai tanah yang tandus, suburlah, itu tanah subur. Maka kemudian banyak orang yang akhirnya ngikut Dajjal, jadi pengikut Dajjal, karena merasa ini orang bukan sembarang orang, dia adalah jelmaan Tuhan. Dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Maka banyak orang kemudian mengikuti Dajjal, terhasut, tergoda oleh fitnah Dajjal.
Jangankan terhadap orang yang bisa nurunin hujan, yang bisa ngidupin, bisa matiin. Banyak orang zaman sekarang baru ada berita ada orang yang bisa menggandakan duit aja. Banyak yang percaya. Betul nggak? Memang sebelum munculnya dajjal yang besar akan muncul dajjal-dajjal. Dajjal-dajjal kecil yang memotif, yang memanipulasi kebenaran menjadi buruk dan keburukan menjadi kebenaran. Akan muncul tuh orang-orang yang begitu itu. Di India waktu tahun 1900-an, dari 1980-an sampai 1990-an sampai awal 2000, itu ada orang yang begitu. Pengikutnya banyak karena dianggap dia ini titisan dewa, namanya Sai Baba. Kalau dia muntah itu muntahnya bunderan emas. Maka orang percaya dia orang sakti dan percaya dialah orang yang ditunggu-tunggu dan mengatakan dia nggak akan mati. Ujung-ujungnya mati juga. Tapi pengikutnya ribuan. Dari kalangan orang awam sampai profesor ikut terpengaruh oleh tipu daya dia. Sama di Indonesia juga beberapa tahun lalu ada orang namanya Dimas Kanjeng. Dari gamisnya dia bisa ngeluarin cincin emas, bisa ngeluarin duit. Pengikutnya puluhan ribu. Dari orang biasa sampai profesor universitas jadi pengikutnya. Akhirnya ditangkap polisi juga itu orang. Berarti kan lebih sakti polisi daripada dia. Itu baru yang kecil-kecil. Nanti apabila Dajjal yang asli muncul, Dajjal itu secara bahasa artinya adalah pendusta besar. Pemanipulasi ulum. Yang baik bisa jadi buruk, yang bohong bisa jadi jujur. Dipoles sama dia. Nah, maka ketika dia datang dan dia menguasai tempat-tempat tertentu, banyak orang yang terpengaruh menjadi pengikutnya. Makanya kemudian Nabi, saking dahsyatnya ini fitnah Dajjal, Nabi ngajarin kita doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kekacauan hidup dan mati, dan juga dari fitnahnya Dajjal yang dia berjalan di muka bumi, mengelilingi bumi. Nah, itu Dajjal. Begitu Dajjal muncul, dia sudah memasuki seaneka bermacam-macam tempat di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Maka di saat itu kemudian muncullah Imam Mahdi, lalu disusul dengan Nabi Isa. Imam Mahdi munculnya di Mekah dan di Madinah, tinggalnya di Madinah, tapi dia bolak-balik ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah. Sehingga kemudian dibaiat oleh para ulama di Mekah, di samping pintu Mekah, pintu Ka'bah, samping pintu Ka'bah, dekat Hajar Aswad. Dibaiat, engkaulah keturunan Nabi Muhammad, engkaulah yang dijanjikan Al-Mahdi Al-Muntazar, seseorang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, yang Al-Muntazar, yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh umat untuk memimpin umat Islam. Maka di saat Imam Mahdi itu telah muncul, nanti dialah yang menjadi pemimpin umat Islam. Dan dia memimpin umat Islam dengan Al-Quran dan hadis. Di saat itu nggak ada lagi yang namanya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki. Udah nggak ada lagi.
langsung dia akan langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka nanti dia akan memilih mana umatnya Rasulullah yang hafal Quran, mana yang hafal hadis. Akan menjadi orang-orang terdekatnya Imam Mahdi. Maka kalau kita pengen jadi orang dekat Imam Mahdi, mulai sekarang hafalin Quran. Aduh, udah ketuaan Ustaz. Hafalin hadis juga. Begitu Imam Mahdi sudah muncul, tak lama setelah itu Nabi Isa. Nabi Isa Allah turunkan lagi ke muka bumi. Untuk apa? Kata Rasulullah, likasris salib, untuk memusnahkan, membinasakan salib. Tapi maksudnya bukan kok Nabi Isa kemudian keliling gereja terus matah-matahin salib. Bukan. Maksudnya Nabi Isa nanti akan menyuarakan kembali agama yang dulu dia bawa, ajaran tauhid, yaitu hanya menyatakan Allah lah yang esa, aku bukan anak Allah, aku juga bukan titisan Tuhan, aku juga bukanlah sesembahan atau Tuhan lain, nggak ada Tuhan selain Allah. Maka nanti orang-orang pengikut Nasrani itu nanti akan berbondong-bondong mengikuti Nabi Isa, menjadi orang yang mengesahkan Allah. Nah, itu maksudnya menghancurkan salib-salib. Nah, begitu Nabi Isa diturunkan oleh Allah di Syria tempatnya. Di Syria sana sampai sekarang ini sudah ada masjid namanya Masjid Bani Umayyah. Ini masjid dulunya gereja. Begitu Bani Umayyah membebaskan kota Syria dari kemusyrikan, maka itu gereja yang sangat besar dibagi dua. Sebagiannya buat tetap gereja, sebagiannya jadi masjid. Namanya Masjid Umawi. Nah, di masjid itu ada menaranya, menara putih. Sampai sekarang pun warnanya putih. Nah, disitulah Nabi Isa nanti dibawa oleh malaikat turun dari langit, mendaratnya di menara tersebut. Menara putih namanya. Maka kemudian Nabi Isa nanti bergabung bersama umat Islam. Tempat perang akhir zamannya adalah di daerah di Syria. Antara Syria dengan Lebanon. Disitulah nanti pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa melawan pasukan Dajjal. Nah, disitulah kemudian Dajjal dipenggal kepalanya oleh Nabi Isa. Setelah itu musnahlah kekufuran di muka bumi. Maka kemudian Imam Mahdi memimpin kurang lebih dalam satu riwayat 7 tahun, dalam riwayat yang lain 14 tahun. Tapi Nabi Isa hidup 40 tahun setelah itu. Maka kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa menyusul meninggal dunia. Nabi Isa sudah disiapkan makamnya. Di mana? Di samping makamnya Rasulullah yang ada di Madinah. Nabi Muhammad itu dimakamkan di tempat beliau meninggal. Beliau meninggal di rumahnya Siti Aisyah. Pas di samping Masjid Nabawi, dempet. Begitu Nabi Muhammad meninggal, disitulah Nabi dimakamkan. Siti Aisyah masih tinggal juga di situ. Tak lama kemudian, 2 tahun kemudian Abu Bakar meninggal. Abu Bakar minta kepada Siti Aisyah supaya dimakamkan di samping Nabi. Siti Aisyah mengizinkan karena dia bapaknya. Maka di samping Nabi ke bawah sedikit ini Rasulullah, ini Abu Bakar. Aisyah masih tinggal di situ. 10 tahun kemudian kurang lebih Umar bin Khattab meninggal. Sebelum meninggal Umar minta izin supaya diperkenankan dimakamkan di sampingnya Abu Bakar di sini di bawahnya. Ini Abu Bakar, ini Umar. Setelah ada Umar, Siti Aisyah kemudian membuat sekat antara kamar dia tidur dengan
area makam 3 orang mulia ini. Kenapa? Karena merasa ini orang-orang luar biasa, mereka orang-orang yang masih hidup di alam kuburnya. Karena kata Allah, orang yang wafat di jalan Allah, sesungguhnya dia hidup di alam kuburnya. Maka Siti Aisyah bikin satir, bikin penutup antara ruangan dia dengan ruangan makam. Kalau kemarin-kemarin nggak ditutup karena Nabi adalah suaminya, Abu Bakar adalah ayahnya, tapi Umar orang lain, nggak mahramnya. Maka Siti Aisyah memberi satir penutup. Nah, lalu kemudian di samping yang sebelah sini ini Rasulullah, nah di samping sini kosong nih satu. Kata Siti Aisyah, tadinya aku ingin dimakamkan di samping Rasulullah situ. Tapi ternyata sudah dibilangin bahwa itu adalah jatahnya Nabi Isa. Maka sampai sekarang itu ada space-nya. Bagi ulama yang dulu pernah melihat ke dalamnya, beliau menggambarkan ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sini kosong. Nah, disinilah nanti Nabi Isa akan dimakamkan. Di sampingnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Semoga kita diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Sebelum kita lanjut ke kisah yang kedua, jika perlu ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada? Ya, silakan. Tadi dari atas kan itu atau siapa yang bahwa guru manusia adalah yang memenuhi kiamat. Itu relevan sama yang tadi adalah yang ada relevansinya manusia yang yang gini. Kiamat itu ada 2. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kiamat. Seperti apa? Contoh tanda-tanda kiamat sugro, banyaknya perzinahan. Kira-kira kita udah di zaman itu belum nih? Roman-romannya mah udah. Karena sekarang ini jangankan di tempat lain, di Citra aja ada beberapa tempat yang disebut dengan puskesmas, pusat kesenangan masyarakat. Itu kalau malam beroperasi tuh sampai subuh. Di antaranya lagi tanda-tanda kiamat sugro, banyaknya gempa bumi, banyaknya longsor dan banjir. Banyak gak? Banyak. Di antaranya lagi tanda-tanda kiamat sugro, banyak orang berbondong-bondong bangun masjid yang mewah megah tapi kosong isinya. Di antaranya lagi tanda kiamat sugro, orang banyak yang lebih sayang sama hewan peliharaannya daripada sayang dengan anak dan keluarganya. Banyak betul. Pagi-pagi burungnya udah dimandiin, udah dibersihin, anaknya masih ingusan, masih keleleran. Kalau hewan peliharaannya sakit, dibawa ke dokter spesialis hewan. Begitu anaknya sakit, dibawa ke tukang sembur. Berarti dia lebih sayang sama peliharaan. Nah, kita ini roman-romannya udah di masa itu. Tapi nanti yang mengalami kiamat kubro, apa itu kiamat kubro? Kehancuran massal dan total. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
ketika bumi bergonjang-ganjing lalu gunung-gunung memuntahkan isi perutnya, lalu kemudian manusia pada kaget yang sedang hamil keluar anaknya, dan orang-orang berhamburan seperti kapas yang diterpa oleh angin berterbangan. Al-ihnil manfus. Nah, kalau yang kiamat kubro itu, yang mengalaminya itu orang-orang terburuk. Manusia terburuk. Siapa manusia terburuk? Syarrul bariyah. Siapa itu syarrul bariyah? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itulah seburuk-buruk manusia, dan mereka itulah yang nanti akan mengalami itu yang namanya kiamat kubro. Apa loh? Kan tadi dikatakan begitu Dajjal musnah, terbunuh, semua seluruh dunia menjadi orang beriman dipimpin Imam Mahdi. Iya, tapi itu hanya berlangsung dalam riwayat 7 tahun, dalam riwayat yang lain 14 tahun, paling lama 40 tahun. Setelah itu manusia mulai kembali rusak, mulai kembali murtad, mulai kembali tidak beriman. Maka di saat sudah semakin kacau, Allah hembuskan tanda kiamat, yaitu berhembusnya angin sepoi-sepoi yang ketika dihirup oleh orang beriman, dia langsung meninggal dunia dengan tenang. Maka semua orang beriman musnah, nggak ada lagi di muka bumi. Tinggallah hanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, saat itulah kemudian kiamat kubro terjadi, yang menimpa seburuk-buruk manusia. Begitu. Jadi kita umat Islam alhamdulillah nggak ngalamin tuh yang itu tuh. Alhamdulillah. Begitu. Ada lagi? Ya ada? Ya silakan. Salah satu itu kan fitnah merajalela ya saja. Saya juga lihat sekarang fitnah mana-mana gitu. Ya. Ya. Nah, karena saya merasa dari sisi itu pribadi sendiri itu sudah sanggup lagi memilah yang mana gitu, mana benar yang mana. Itu gimana? Tapi supaya kita selamat. Nah, ini terkait dengan penafsiran Dajjal yang kedua. Tadi kita katakan ulama dalam memahami fenomena Dajjal, fitnah Dajjal itu ada dua pendapat. Pendapat pertama tadi, Dajjal berupa wujud manusia benar. Tapi pendapat kedua adalah berupa maknawi. Artinya maknawi, Dajjal itu artinya adalah kebohongan yang banyak, dan manipulasi. Yang bohong bisa jadi terlihat kebenaran, yang benar bisa menjadi kebohongan. Nah, penafsiran itu kemudian cocoklah dengan hadirnya ini internet yang masuk ke seluruh alam dunia ini dan membawa kabar-kabar hoax itu. Sehingga kemudian kita memahaminya itu sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan yang terus-menerus disebarkan. Ya kayak COVID kemarin itulah. Orang semua percaya, orang semuanya ketakutan, orang semuanya sampai rela meninggalkan masjid. Padahal itu adalah rekayasa dan jenis kebohongan yang dibesar-besarkan. Maka menurut penafsiran yang kedua, ya inilah munculnya Dajjal itu di muka bumi ini.
Lalu bagaimana kita bersikapnya? Nah, disinilah kemudian Nabi mengajarkan pada kita yang pertama tadi itu. Minta perlindungan dari fitnahnya Dajjal yang kita baca abis fil alamina innaka hamidun majid. Terus kita baca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Satu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau mau selamat dari fitnah dajjal, maka bacalah surat Al-Kahfi minimal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Syukur-syukur bisa hafal dari awal sampai akhir surat Al-Kahfi. Itu surat bisa menyelamatkan kita dari fitnah kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal. Yang ketiga, kata Nabi, akan tiba masanya menimpa umatku di mana di masa itu kebohongan-kebohongan merajalela. Fitnah dan kekacauan merajalela sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Di saat itu, ciri-cirinya juga adalah banyak orang yang bukan ahli agama, tapi ngomong tentang agama. Mereka sesat dan menyesatkan orang-orang yang mendengarkannya. Terus apa yang kita lakukan ya Rasul di masa itu? Falzamul buyu. Tetaplah diam di rumah. Artinya nggak usah ngikutin apa yang tren-tren yang terjadi. Tetap di rumah, jaga ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga pula istri dan anak-anakmu agar selamat dari fitnah tersebut. Begitu kurang lebih. Ada yang menambahkan? Nggak ada? Selanjutnya, Hudzaifah juga meriwayatkan bahwa Nabi pernah menceritakan bahwa di zaman dulu ada orang kaya dan dia ini seorang pedagang, tapi kemudian begitu datang malaikat maut menjemput nyawanya, dia ditanya, apa kau pernah berbuat baik? Dihadapkan lalu kemudian dia kepada Allah dan dihisab, ditanya, apa amal baikmu? Sehingga aku bisa merahmatimu lalu memasukkanmu ke surga. Dia merasa nggak punya amal baik. Karena sehari-hari dia pedagang aja. Mungkin juga jarang ke masjid. Meskipun mungkin dia sholat. Tapi begitu ditanya lagi ternyata dia punya amalan. Yaitu amalannya baik sama orang. Kalau dagang dia jujur. Kalau dagang dia jujur, dia nggak sembunyikan itu yang namanya cacat yang ada pada barang dagangannya. Dan dia juga nggak pernah itu melakukan tipu daya terhadap calon konsumennya. Contoh tipu daya apa? Ada tipu daya yang dilarang oleh Nabi, yang disebut dengan najas. Apa itu najas? Orang punya lapak, supaya dagangannya ini mendatangkan banyak konsumen dan berani pada beli, dia sewa beberapa orang, dia kong kali kong, supaya pora-pora nawar barang dagangan dia. Sehingga menarik orang, itu lapak rame tuh, banyak orang pada nawar, pada mau beli. Padahal ini orang bayaran semua. Nah, namanya apa itu? Najas. Zaman dulu, zaman sekarang kalau di dunia perdagangan online ada orang bikin produk, dia bikin iklan, terus dia sewa para netizen, para buzzer supaya komen di lapak dia, supaya nge-like, supaya nge-share, supaya memberi testimoni, padahal orang-orang dia semua. Ada nggak begitu tuh? Banyak. Mereka nyebutnya strategi, padahal ini kedustaan.
Nyambung lagi ke yang disebut dajjal, kedustaan, sesuatu yang buruk dikemas, dikasih nama bagus, strategi marketing internasional. Padahal itu najas. Kong kali kong dia nyewa orang bayaran supaya bagaimana caranya narik orang supaya beli barang dagangan dia. Namanya apa? Najas. Nah ini pedagang yang diceritakan ini dia nggak melakukan itu. Dia dagang dengan jujur. Kalau ada yang belum bisa bayar utang, dia kasih tempo. Kalau ada yang nggak mampu bayar utang, dia bebasin. Ternyata fadilah dia bebasin utang, jadi pedagang yang jujur. Fa'adkhalahullahu jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya Nabi pernah bersabda, at-tajirus soduqul amin yuhsyaru ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Pedagang, pebisnis yang amin, terpercaya, as-soduq yang jujur apa adanya, dia nanti di hari kiamat bersama para nabi, para anbiya, wasiddiqin, wassalihin, dan orang-orang soleh. Maka dahsyat ini pedagang nih. Profesi dagang ini profesi yang dahsyat. Karena ini berhubungan dengan harta dan bisa bikin orang cepat kaya. Tapi juga bahayanya kalau orang udah kaya, dia bisa sombong, dia bisa lupa, nggak beribadah gara-gara harta. Makanya yang Allah panggil untuk sholat Jumat dan tinggalkan itu baik, jual beli. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, wahai orang yang beriman, idza nudiya li sholati mi yaumil Jum'ah, kalau sudah ada panggilan azan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju ingat Allah, masuk ke masjid, wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa Allah khususkan nyebut jual beli di ayat itu? Kok yang jual beli doang yang disuruh tinggalkan? Kok enggak disebut, hai para petani, tinggalkan ladang sawahmu? Hai buruh pabrik, tinggalkan pabrikmu. Yang disebut baik di sini, jual beli. Karena emang jual beli inilah yang paling banyak mendatangkan duit. Dan paling banyak fitnahnya dan ujiannya. Maka didahulukan penyebutannya oleh Allah. Kalau petani kan, ya petani. Dia nanam-nanam doang, begitu panen harga anjlok. Dibeli murah sama pedagang. Harga kol misalnya sayuran dibeli 1.000 1 kilo, begitu diambil sama pedagang, dia jual ke restoran, dia jual ke hotel, harganya melambung jadi 100.000. Yang miskin mah tetap petani, yang kaya siapa? Pedagang, bisnismen. Makanya yang Allah sebutkan, tinggalkan jual beli kalau sudah azan sholat Jumat. Begitu. Oh, pedagang yang jujur, yang memudahkan pelanggannya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Udah azan ya? Azan ya? Ada lagi yang tanyakan? Enggak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah selamatkan kita dari fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.